Adakah kau lupa kita pernah berjaya memayungi 2/3 dunia? Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami sejarah kekhalifahan pada masa Bani Umayyah. Hadirin yang berbahagia, adik sekalian yang tercinta. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat yang pertama memahami sejarah berdirinya Bani Umayyah dengan benar. Yang kedua, memahami para khalifah yang pernah memerintah selama dinasti Bani Umayyah berkuasa dengan benar. Yang ketiga, memahami situasi yang terjadi setelah kekhalifahan Bani Umayyah berkuasa dengan benar. Tahukah kalian bahwa sejak dahulu kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya? Islam pada zaman Rasulullah SAW sudah berkembang sangat pesat. Islam tidak hanya berkembang di Mekah dan Madinah, tapi sudah berkembang di seluruh negara-negara Jazirah Arab dan sekitarnya. Kekhalifahan pada masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah selama lebih daripada 3 abad. Kekhalifahan Bani Umayyah terdiri dari atas 2 periode, yaitu periode pertama dimulai tahun 661 sampai 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Periode kedua dari tahun 756 sampai 1031 Masehi dengan pusat pemerintahan di Andalusia, Spanyol. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdul Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah. Masa ini sebagai masa perkembangan peradaban Islam yang meliputi 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Masa ini berlangsung selama 90 tahun, 661 Masehi sampai 750 Masehi, dan berpusat di Damaskus. Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun di Damaskus, sejak tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah yang menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Di kota Damaskus banyak didirikan gedung-gedung yang indah. Lingkungan di sekeliling kota juga dibangun dengan tata kota yang sangat teratur. Di sana juga dibuat taman-taman kota yang asri, nyaman dan sedap dipandang mata. Jalan-jalan ditanami pepohonan yang teduh. Sungai-sungai juga dibuat sedemikian rapi, bersih dan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu masyarakat Muslim telah mengalami perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Di kota ini juga dibangun masjid yang sangat megah dan indah, karya seorang arsitek bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kota Damaskus juga terkenal dengan kota pelajar. Pada waktu itu jumlah sekolah di kota Damaskus sudah mencapai 20 sekolah.
Sejumlah perpustakaan besar juga didirikan untuk mendukung tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Di antara lembaga pendidikan itu terdapat sekolah-sekolah kedokteran dan rumah sakit. Sungguh pada zaman tersebut kemajuan semacam ini merupakan prestasi yang luar biasa. Para khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita kenal dengan Muawiyah pertama pada tahun 660 sampai 680 Masehi. Kemudian dilanjutkan Yazid bin Muawiyah tahun 680 sampai 683 Masehi. Dilanjutkan lagi Muawiyah bin Yazid, Muawiyah yang kedua, tahun 683 sampai 684. Lalu dilanjutkan Marwan bin Hakam, Marwan pertama di tahun 684 sampai 685. Dilanjutkan lagi oleh Abdullah bin Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705. Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik, Al-Walid yang pertama tahun 705 sampai 715. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik tahun 715 sampai 717 Masehi. Dilanjutkan lagi Umar bin Abdul Aziz, Umar yang kedua, yaitu tahun 717 sampai 720 Masehi. Kemudian Yazid bin Abdul Malik, Yazid kedua, itu tahun 720 sampai 724 Masehi. Dilanjutkan Hisham bin Abdul Malik tahun 724 sampai 743. Kemudian Walid bin Yazid, Walid yang ketiga, di tahun 743 sampai 744. Kemudian Ibrahim bin Al-Walid tahun 744. Kemudian Marwan bin Muhammad, yakni Marwan yang kedua yang dikenal dengan Al-Himar, tahun 745 sampai 750 Masehi. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad memimpin pasukan Islam dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian Spanyol menjadi daerah perluasan selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordova, dapat dikuasai dengan cepat. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis, lalu pegunungan Pyrenea. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat, wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang kita kenal dengan Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan di Asia. Daulah Umayyah di Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Dia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia Spanyol. Di Spanyol sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Khalifah Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia. Yang pertama Abdurrahman Ad-Dakhil, ini yang Abdurrahman pertama, itu tahun 756 sampai 788. Yang kedua Hisham bin Abdurrahman, tahun 788 sampai 796. Ketiga Al-Hakam bin Hisham, tahun 796 sampai 822. Abdurrahman
Al-Ausad tahun 822 sampai 852. Muhammad bin Abdurrahman tahun 852 sampai 886. Kemudian Munzir bin Muhammad tahun 886 sampai 888. Abdullah bin Muhammad tahun 888 sampai 912. Kemudian Abdurrahman An-Nasir tahun 912 sampai 961. Selanjutnya Hakam Al-Muntasir tahun 991 sampai 976. Kemudian Hisham tahun 976 sampai 1009. Kemudian Muhammad yang kedua tahun 1009 sampai 1010. Kemudian Sulaiman tahun 1013 sampai 1016. Kemudian Abdurrahman yang keempat tahun 1016 sampai 1018. Kemudian Abdurrahman yang kelima tahun 1018 sampai 1023. Kemudian Muhammad yang ketiga tahun 1023 sampai 1025. Kemudian Hisham yang ketiga tahun 1027 sampai 1031 Masehi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena air di kota ini tidak layak minum, pemerintah memiliki inisiatif untuk membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah menunjukkan bahwa pada saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga sangat tinggi. Hadirin yang berbahagia, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.